Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, channel Huda Fikri. Teman-teman, ada apa dengan Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro? Ada apa ini dengan Menteri Pendidikan Tinggi ini? Ya, lagi rame ini loh. Beberapa hari kemarin terjadi kericuhan ya, atau demonstrasi yang lumayan ya, nggak sedikit. Banyak pegawai dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek ini melakukan demonstrasi, teman-teman. Saya secara pribadi jarang sekali melihat ada demonstrasi yang dilakukan oleh pegawai kementerian. Kemarin-kemarin kan dosen-dosen seluruh Indonesia itu melakukan demonstrasi menuntut hak mereka untuk mendapatkan tunjangan kinerja atau tukin. Ya, sampai detik ini belum dicairkan oleh orang ini juga ya, oleh Satrio ini, yaitu Menteri Pendidikan Tinggi ini. Jadi Kementerian Pendidikan Tinggi ini banyak sekali masalahnya, teman-teman. Udah masalah tukin dosen, masalah saya ya dan teman-teman mahasiswa yang lain, yaitu tentang feodalisme di perguruan tinggi. Yang ini belum diangkat sama sekali. Kalau kemarin itu yang diangkat oleh media masih tentang perundungan yang dilakukan oleh mahasiswa senior maupun dosen juga terhadap mahasiswa junior, yaitu terutama gongnya itu ketika salah satu mahasiswa junior program PPDS, program profesi dokter spesialis di Undip, bunuh diri, meninggal dunia. Nah, sekarang ditambah lagi masalah pribadi si Satrio ini. Ini coba Pak Satrio ini ada apa ya? Jadi para pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi ini mendemo Pak Satrio Sumantri Brojonegoro ini. Coba kita saksikan ini videonya. Nah, udah lihat kan? Rame banget ya. Dan ini belum pernah ada loh sebelum-sebelumnya. Seorang menteri didemo langsung oleh para pegawainya. Bayangkan loh. Biasanya yang mendemo itu kan orang-orang di luar ya. Maksudnya kayak dosen-dosen di perguruan tinggi itu mendemo menteri. Nah, sekarang enggak, ini pegawainya. Ini lucu nggak sih? Satrio Brojonegoro ini didemo karena tindakan semena-mena terhadap pegawainya. Bahkan tidak jarang sampai main tangan, teman-teman. Nah, ini apalagi kalau nggak disebut dengan feodalisme. Ya nggak sih? Ini feodalisme loh namanya. Jadi mentang-mentang dia ini menteri, dia ini atasan, akhirnya semena-mena terhadap bawahnya. Wah, ini udah sangat luar biasa loh kasus seperti ini. Sudah beredar salah satu bukti kesewenang-wenangan dan kekurang ajaran Satrio kepada pegawainya. Ini sudah beredar di mana-mana nih. Coba kita tonton. Ini lumayan lama ya, sekitar 3 menit. Ngomong doang. Ngomong aja. Iya, maaf sekali lagi, Pak. Sengaja ngomong doang. Sengaja membuat rumah ini gak ada air. Tadi air hidup, terus tiba-tiba mati. Ulah si Ricky. Kamu diam aja. Nggak tanggung jawab sama sekali. Salah saya, Pak. Ya Pak, salah pasti salah, tapi sengaja kan kamu? Sengaja dong. Sengaja, Pak. Kenapa nggak sini kok? Saya urusin di sana dulu. Terus katanya gimana mau selesaiin rumah ini? Kata Ricky sih kata udah kelar, tapi salah ya, Pak. Oh, itu tukang bohong kok. Oh, gimana sih? Saya baru tahu, Pak. Salah kamu tuh, pura-pura aja. Dia bilang kata udah kelar, udah aman. Katanya. Mana aman? Saya nonton Babel aja udah aman. Kata Ricky aman ya. Loh,
Kami pulang akhirnya mati kok. Saya kurang tahu. Saya dibilang lagi, tapi minta dibusung berarti bang saya. Alah kamu dah. Tahu Pak, kesalahan tim saya Pak. Apa salah kamu? Saya nggak dampingin tim saya ke sini tadi. Kenapa? Karena saya masih dibutuhin sama istri habis dikuret, habis dijahit Pak, belum kering. Saya harus jagain anak. Saat saya nggak dampingin Ricky buat bantu pengurasan. Kenapa Ricky tadi bikin rusak semuanya? Saya sih diinfo sama dia bilang katanya airnya kotor banget, makanya dikuras sama dia Pak. Karena yang ngomongin Ricky juga bukan saya Pak. Dia dihubungin langsung Mbak Bella, karena Mbak Bella segen sama saya masih dalam ngurusin anak. Dia nggak. Tapi dengan buat kamu kan? Iya, anak buah saya, makanya kesalahan saya nggak sempat dampingin karena saya ngurusin istri saya Pak. Kamu sengaja bikin air ini, mainin air mata. Saya bilang, Baik, Pak. ini kalau nggak ada orang sekret nggak hidup nih. Iya. Kamu kerjanya apa sih? Maaf Pak, karena saya nggak sempat nemenin. Ya maaf Pak, saya nggak sempat nemenin Pak. Kamu. Ampun Pak. Ampun Pak. Maaf ya Pak. Saya nggak sempat nemenin. Ajar kamu. Kenapa tadi Ricky pulang? Dia bilang mata kedinginan sama saya Pak. Dia Terus? pulang. Dia pulang katanya. Ini biar rumah ini nggak ada air. Maaf Pak. Lu sengaja ya bikin air rumah ini mati airnya? Iya kan? Enggak Pak, nggak sengaja. Nggak sengaja Pak. Maaf, saya nggak tahu. Dari pas itu saya langsung. Nggak tahu kamu teman kamu tadi. Ini saya telepon tadi kamu. Iya benar Pak. Kasih tahu dia supaya jadi beres mana kamu ngapa-ngapain. Aduh, teman-teman, udah dengerin ya. Dan ini udah menyebar kemana-mana ini. Coba bahasanya itu ya Allah, sangat merendahkan sekali loh. Ini kayaknya kejadiannya di rumah dinas dia ya. Saya nggak tahu rumah dinas dia, kayaknya ya masih di sekitaran Kementerian Dikti itu kayaknya ya. Dan kayaknya dia ini lagi mempermasalahkan ketiadaan air. Ya entah air keran, kayaknya air keran ya, yang ada di kamar mandi gitu. Atau air minum gitu. Kayaknya yang dimarah-marah ini, saya nggak tahu ini apakah pembantu pribadi. Kalau pembantu pribadi mungkin masih bisa dimaklumi gitu ya. Saya nggak tahu juga, meskipun pembantu pribadi mungkin juga nggak boleh segitunya juga ya kan. Mereka juga masih manusia gitu. Kalau Anda dengar di akhir-akhir video ini ya, atau audio ini ada semacam benda jatuh atau dilempar gitu ya. Saya nggak tahu ini apa. Apakah suara si Satrio ini menampar anak buahnya ini atau bagaimana? Kita belum tahu ini siapa ini yang anak buahnya yang diginiin sama dia. Apakah pembantu pribadinya? Apakah pegawai Kementerian Pendidikan yang ditugaskan di rumah dinas dia? Kita nggak tahu ini. Tapi kalau dari bahasanya, kayaknya ini adalah pegawai kementerian ya, tapi ditugaskan ke rumah dia, mungkin gitu untuk bantu-bantu atau bagaimana. Nah ini kan udah berlebihan ini. Kalian kalau menghujat Gus Miftah yang kemarin itu merendahkan penjual es teh, Anda harusnya juga menghujat Satrio yang seperti ini loh. Aduh, ini baru satu. Ini saya salut sama, kayaknya ini yang merekam suara ini adalah si bapak ini atau mas ini. Ini udah berkali-kali, saya yakin ini ya perilaku si Satrio ini udah berkali-kali seperti itu kepada si mas ini atau bapak ini. Dan akhirnya dia memberanikan diri kayaknya membawa HP atau bagaimana, diam-diam direkamnya suaranya. Kayaknya begitu ya. Karena nggak mungkin loh, baru pertama kali terjadi kita sempat merekam, nggak mungkin. Kejadian saya di UPI, itu rekaman-rekaman saya itu ketika sudah kesempatan kedua atau ketiga selanjutnya. Kesempatan yang pertama, ketika saya bertemu pertama kali dengan Kaprodi, itu mana ada pikiran saya negatif kepada dia gitu ya. Kita kan mahasiswa, ya pikiran kita selalu positif kepada dosen. Tapi ternyata digitukan sama dia gitu, dan akhirnya saya tidak akan melewatkan kesempatan untuk merekam segala sesuatu ya yang berhubungan dengan UPI. Semenjak kejadian itu saya selalu merekam itu. Meskipun dimarah-marahin itu ya sama si dekan, nggak boleh ngerekam, nggak boleh foto dan seterusnya itu. Saya nggak peduli udah. Tapi di pertemuan pertamanya mana kita sempat atau kepikiran kalau si Kaprodi ini akan kurang ajar kepada kita sebagai mahasiswa. Nah saya yakin si bapak ini sudah diperlakukan seperti ini berkali-kali sebelumnya.
dia kepikiran untuk merekam ini sebagai bukti di kesempatan selanjutnya. Dan itu akan terjadi lagi. Dan terbukti ya, ini terjadi dan untungnya dia bisa merekam suara atau kejadian ini yang dilakukan oleh Satrio dan bisa ditunjukkan kepada kita. Perilaku ataupun watak yang sebenarnya dari seorang Satrio. Yang ternyata dia juga merupakan kaum feodal. Ini baru satu. Ada kesaksian dari ini Neni Herlina. Kali ini dia betul-betul pegawai kementerian ya. Terjadi langsung kepada pegawai kementerian. Dan di depan khalayak ramai. Coba kita dengerin ya. Keluar kamu sekarang juga. Bawa semua barang-barang kamu. Sana ke Jasmine ya. Saya tidak ingin kejadian ini akan berulang terjadi gitu. Jadi teman-teman saya itu bekerja dalam mencekam ketakutan gitu. Jadi tidak ingin ada neni-neni yang lain yang dengan semena-mena disuruh pergi begitu saja. Itu aja sih bahwa ini tuh tidak adil dan sangat melanggar hak asasi manusia. Itu penyampaiannya gimana sih Teh? Maksudnya dalam bentakan atau seperti apa? Iya, keluar kamu gini-gini. Keluar kamu sekarang juga. Bawa semua barang-barang kamu. Sana ke Jasmine ya. Tapi pemicunya Teh ini tahu sebenarnya persisnya apa gitu? Ya itu saya sih istilahnya udah ditandain jamak ketika pertama kali masalah meja itu salah di ruang beliau. Sebenarnya minta ganti aja. Semenjak itu saya dipanggil, dibilang awas kamu sekali lagi melakukan kesalahan, saya pecat kamu gitu. Jadi udah akhirnya saya diumpetin sama pimpinan sebelumnya kan. Tapi mungkin karena saya juga kan harus melaksanakan tugas, mengatur tata letak apa segala macam gitu kan. Jadi mungkin kelihatan juga gitu. Mungkin berpikir bahwa itu masih ada. Ini udah korban kedua yang berani berbicara, berani bersuara, ya. Ini luar biasa. Saya salut kepada orang-orang ini ya, karena mereka berani bersuara dan mungkin beruntungnya mereka adalah sesama korban itu mau dia bergabung atau bersama-sama untuk mengangkat permasalahan ini. Sementara kalau saya sendirian ya, meskipun ada korban-korban yang lain, tapi yang lain-lain itu nggak berani untuk speak up atau bersuara. Bayangkan, kalau ada masalah seperti ini ya, ini menteri lagi nih, levelnya bayangkan ya, levelnya menteri. Kalau yang berani bersuara nih cuma Mbak Neni ini saja, kira-kira gimana? Kira-kira ya akan berakhir seperti saya juga gitu loh. Akan dijelek-jelekkan, ini adalah bawahan yang memang nggak nurut sama atasannya gitu loh. Sama kayak saya, yang belum tahu Instagram saya teman-teman tidak bisa diakses sampai detik ini. Kalian coba cek lagi, Anda cari itu tidak ada di Instagram. Diserang oleh buzzer-buzzer UPI, hacker-hacker UPI. Ini sampai detik ini orang UPI tidak ada yang mengaku ya sedang melakukan penyerangan personal, penyerangan digital kepada saya. Bayangkan coba ya. Itu kalau Mbak Neni kayaknya nggak akan sanggup seperti saya. Untungnya para korban-korban dari tindakan feodalisme si Satrio ini mau bersatu gitu ya, dan akhirnya melakukan gerakan demonstrasi di depan kementerian langsung. Salut saya ya, luar biasa ini.